Kalian balik lagi di sini di channel YouTube aku Indra Kelen, dan di video ini aku akan ngasih kalian 5 tips. Oke, jadi di sini aku akan ngasih 5 tips untuk kalian semuanya, yaitu 5 tips untuk menghadapi tes psikotes kerja. Tips yang pertama yaitu persiapkan mental dan fisik kalian. Artinya gini, kalian harus punya mental juara gitu loh. Jadi kalian harus percaya diri, harus yakin, dan kalian harus tanamkan di diri kalian itu kalau kalian tuh bisa, aku bisa loh. Aku pasti bisa jalanin tes psikotes ini kayak gitu. Dan kalian harus miliki target atau acuan atau semangat atau yang bisa dijadikan motivasi kalian untuk bisa menyelesaikan tes psikotes ini dan dapat hasil yang terbaik. Misalnya ingin ngebahagiain orang tua gitu kan, atau membanggakan teman, membanggakan orang yang disayang gitu. Jadi kalian bisa tunjukin ke mereka, aku nih bisa gitu. Jadi kalian ada pegangan untuk bisa survive atau lebih ngedorong diri kalian untuk lebih atraktif lagi untuk menghadapi tes psikotes itu. Selain dari persiapan mental tadi, kan juga harus punya persiapan fisik. Artinya misalnya tes psikotesnya besok, jadi sebelumnya kalian harus tidur lebih awal. Jadi kalian harus punya fase istirahat yang cukup. Jadi keesokan harinya kalian bisa fresh dan kalian nggak ngantuk-ngantuk di sana, nggak gitu. Jadi kalian harus tidur lebih awal, jadi tidur yang cukup, gengs. Oke. Dan pastikan sebelum kalian berangkat ke lokasi tes, kalian harus mandi. Kalian harus mandi biar nanti kalian nggak bau dan nggak mengganggu yang lain, dan nggak juga kan, karena mandi itu ya bisa merefresh tubuh kita menjadi lebih fresh gitu. Dan usahakan sebelum berangkat ke lokasi kalian harus breakfast atau sarapan dulu. Jadi kalian harus makan. Jadi di sana nanti kalian itu bakalan menghabiskan energi untuk berpikir dan ditekan-tekan gitu lah. Jadi kalian menghadapi tekanan. Jadi kalian harus makan. Nah, makan yang cukup, minum yang cukup. Nah, apabila kalau kalian nggak sempet misalnya untuk breakfast, kalian bisa bawa bekal atau nanti bisa beli di jalan ketika kalian OTW ke tempat tesnya. Kalian bisa beli roti atau cemilan-cemilan kayak gitu yang bisa kalian makan nanti ketika sampai atau tiba di lokasi tes apabila tesnya itu belum dimulai. Intinya kalian harus isi perut gitu loh. Nah, tips yang kedua, kalian harus mempersiapkan alat-alat tulis kalian. Jadi kan biasanya diinstruksikan untuk membawa alat-alat tulis, misalnya kayak pen, pensil, atau yang papan untuk apa itu namanya, papan jalan ya, yang buat alas kertas itu, nah semacamnya lah. Nah itu kan harus benar disiap-siapin. Kalau bisa kalian harus punya cadangan. Jadi sewaktu-waktu ada problem, waktu kalian lagi ada di psikotesnya itu tiba-tiba pulpennya macet, nggak bisa, jadi kan udah punya cadangan. Atau misalnya kalau kalian nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba ada teman sebelah kanan atau kiri yang tiba-tiba alat tulisnya kenapa-kenapa, jadi kalian bisa bantu dia, pinjemin kayak gitu. Nah jadi kan udah ikut psikotes, kalian juga bisa dapat pahala. Tapi itu nggak jadi prioritas sih, prioritaskan diri kalian dulu, oke? Okay? Yang ketiga, di sini kalian harus benar-benar konsentrasi ketika menghadapi tesnya. Jadi kalian jangan jadikan itu beban gitu. Tapi coba kalian berpikir untuk nothing to lose. Lakukanlah yang terbaik sebisa kamu. Artinya kalian harus benar-benar fokus dan konsentrasi. Jangan ngobrol sana sini atau berharap dikasih tahu sama orang jawabannya. Terus hindari mencontek, baik itu dari teman, dari handphone. Jadi itu akan menghambat waktu kalian sendiri gitu. Jadi kalian nggak fokus kayak gitu. Selain itu juga kalian harus benar-benar dengarkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh tim HRD-nya. Jadi kalian jangan sampai nggak menyimak gitu. Jadi jangan sampai di situ menyoma gitu. Jadi harus nyimak. Jadi kalian harus tahu, harus bisa berdiri sendiri di sana. Nah, dan tips yang keempat, ketika kalian sudah dihadapkan dengan soal-soal itu, usahakan kalian memilih soal-soal yang menurut kalian easy atau mudah di kalian.
jangan terlalu ambisius untuk menyelesaikan soal yang benar-benar itu sebenarnya kalian nggak paham dan nggak ngerti. Jadi soal-soal yang sulit atau yang kalian nggak paham, biarkan dulu lah ya, kita lewatin. Jadi kita cari soal-soal yang mudah, yang bisa kita jawab dengan cepat, dengan kita melihat soal itu, bentuk soalnya, terus kalian juga bisa langsung menjawab. Itu dia yang harus kalian jawab. Dan selanjutnya, hindari menjawab dengan asal-asalan. Jadi kalian nggak tahu nih, tapi kalian ngasal gitu, asal cap cip-cup gitu. Itu akan menimbulkan kesan yang buruk sama diri kalian sendiri sih. Jadi sih anak ini suka ngasal-ngasalan ternyata gitu. Ketika udah menjawab soal-soal itu, kalian harus benar-benar fokus memanage waktu kalian untuk menjawab, karena di setiap sesi tesnya itu dikasih batasan waktu, kayak misalnya 10 menit, 15 menit, 20 menit. Jadi kalian harus benar-benar memanage waktu kalian dengan sangat baik di sana. Nah, tips yang kelima, setelah kalian sudah merasa memberikan yang terbaik, ini udah mengeluarkan performa terbaik kalian, usaha terbaik kalian, nah itu lebih baik alangkahnya diiringi dengan doa. Jadi kan jangan lupa berdoa supaya nanti hasilnya itu yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tips yang terakhir plus satunya, kalian harus mencari referensi tentang soal-soal psikotes, tentang jenis-jenis psikotes yang sering muncul. Kemudian kalian harus pelajari itu dengan baik-baik, bahas contoh-contoh soalnya, supaya kalian ada pegangan ketika menjalani proses tes psikotes itu. Nah, jadi jangan kayak aku juga, aku tuh bener-bener nggak tahu menau soal psikotes, tapi ikut-ikutan dan alhamdulillah lulus. Nah, berdasarkan dari 5 tips yang aku bagikan tadi ke kalian, nah gitu. Nah, aku nggak tahu aku lulus tuh kenapa, karena mungkin rezeki atau hokinya aku di situ, tapi aku nggak tahu. Tapi aku saranin ke kalian untuk belajar atau mempelajari psikotes itu terlebih dahulu kayak gitu. Nah, semoga 5 tips tadi plus satunya yang aku bagikan ke kalian bermanfaat. Dan next videonya kalian bisa request mau video apa. Terima kasih udah nonton video ini. Tetap support terus channel Indra Talent supaya bisa memberikan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih, selamat berpuasa, semoga puasanya lancar sampai dengan waktunya berbuka puasa nanti. Oke, bye bye.